Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, beliau yang kami hormati Bapak Kiai Haji Zikran Abdullah, yang kami hormati seluruh jamaah sholat zuhur di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini yakni kajian kitab Durratun Nasihin. Adapun tema pembahasan pada siang hari ini akan membahas mengenai keutamaan membaca surat Al-Ikhlas dan ditulis di beberapa sayap malaikat. Untuk itu bagi para jamaah yang nanti ingin bertanya dan juga para santri seputar tema ataupun di luar tema, bisa langsung ditanyakan kepada beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Zikran Abdullah. Dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu marilah kita buka pengajian pada siang hari ini dengan bacaan umil kitab Li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah, marilah kita simak bersama kajian kitab Durratun Nasihin pada siang hari ini bersama beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Zikran Abdullah. Dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Para alim, para kiai, para tokoh masyarakat, utamanya adalah jamaah Masjid Agung Sholat Duhur Jawa Tengah yang kami hormati, dan para santri Tahfidzul Quran Pondok Tahfidzul Quran Basnas Jawa Tengah dan MAJT yang saya muliakan, dan para pendengar Radio Dais dan pemirsa MAJT TV dan TVku yang kami banggakan, yang kami muliakan. Pada kami akan meneruskan tentang masalah suratul Ikhlas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fil hadisi man qara'a qul huwallahu ahad ma'at tasmiyati, disertai baca basmalah. Nanti kalau tidak baca basmalah ada penjelasan berikutnya ini. Ma'al basmalah, ma'atasmiyati, dengan tasmiyah atau basmalah. Ghafarallahu lahu dzunuba khamsina sanatan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya orang tadi yang membaca tadi selama 50 tahun. Subhanallah. Ini khasiatnya baca qul huwallahu ahad ma'al tasmiyah. Hukiya an ba'dis sholihina annahu ra'a fil manami mi'ata hamamatin min hamami Makkata bila ru'usin. Dikayahkan dari sebagian orang-orang soleh, sesungguhnya dia mimpi, di dalam mimpi tidurnya itu melihat 100 burung dara dari burung-burung dara Mekah. Semua burung itu bila ru'usin, dengan tanpa kepala. Falamma intabaha qassara yahu al-mu'abbiri, ketika dia bangun tidur, basa Jawa ini ngelilir ya. Bangun tidur, dia ceritakan mimpinya itu kepada orang ahli takbir ru'ya.
pada orang-orang ahli takbir mimpi. Faqala lahu, maka mu'abbir tadi, orang yang ahli takbir mimpi, dia berkata kepada orang yang mimpi tadi, melihat burung tanpa kepala, la'allaka qara'ta suratal ikhlasi mi'ata marratin bila tasmiatin. Jangan-jangan ya, kamu baca surat ikhlas 100 kali tapi tanpa basmalah. Faqala, maka orang batu sholihin tadi menjawab, sodakta, betul, kami tanpa ada basmalahnya. Maka kalau tanpa basmalah ibaratnya burung tanpa kepala. Masya Allah. Dalam tafsir Hanafi ini dijelaskan. Ani bin Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, dari Ibnu Abbas dari Nabi, beliau bersabda, lama usriya bi ilas sama'i, ketika aku diberangkatkan ke langit, saya melihat arsy, ra'aitul arsya ala salatati mi'ati wa sittina alfa ruknin. Di situ terdapat aras itu 360.000 pojok. Jadi pojoknya ada sekian jumlahnya banyak. Minar rukni ila rukni masiratu salasimi'ati alfi sanatin. Dari pojok ke pojok itu perjalanan 300.000 tahun. Ini di ars. Betapa luasnya bentangan ars itu. Wa tahta kulli ruknin isna asyara alf sohra. Di bawah setiap pojok itu ada 12.000 tempat sohra, padang sahara. Kullu sohra'in minal masyriqi ilal maghribi, setiap padang sahara itu dari timur ke bentangan ke barat. Wa fi kulli sohra'in samanuna alfan minal malaikati, dan setiap bentangan padang sahara itu ada 80.000 malaikat. Mereka semua yaqra'una qul huwallahu ahad. Semua mereka membaca qul huwallahu ahad. Subhanallah. Fa idza farahu minal qiraati, setelah mereka selesai bacaan itu, yaquluna ya rabbana wa ya sayyidana qad wahabna sawaba hadhil qiraah liman qara'a suratal ikhlas minar rijali wan nisa. Mereka semua membaca ya rabbana, duh Tuhan kami, wa sayyidana, duh Tuhan kami, Engkau telah memberi aku pahala bacaan, itu saya peruntukkan bagi orang yang membaca suratul ikhlas, baik dari kalangan bapak-bapak maupun ibu-ibu, narijali wan nisa. Ini diperuntukkan, kata malaikat. Ya Rabbana wa ya Sayyidana, duh Tuhan kami, qad wahabna sawaba hadhil qiraati, telah kau berikan kepada kami pahala bacaan ini, saya peruntukkan liman qara'a suratul ikhlasi narijali wan nisa, saya peruntukkan untuk orang baca surat ikhlas, baik kalangan bapak maupun ibu-ibu, laki-laki maupun perempuan. Fata'ajjabu, sahabat pada heran min dzalika, dari khutbah pahala hadiahkan pahala itu. Faqala alaihi wassalam, atajabuna ya ashabi, apakah kau heran hei sahabat-sahabatku? Qalu na'am ya Rasulullah. Sahabat menjawab, iya saya heran ya Rasulullah. Faqala alaihi wassalam, Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi zat nafsi, diriku di tangannya Allah, di tangannya Allah.
Nabi bersumpah, inna qul huwallahu ahad, sesungguhnya kalimat la qul huwallahu ahad maktubun ala janahi Jibril alaihissalam, ditulis di sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Nih, Nabi bersumpah, Allahus Samad, lafaz kalimat Allahus Samad maktubun ala janahi Mikail alaihissalam, ditulis di sayapnya malaikat Mikail alaihissalam. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu maktubun ala janahi Israil alaihissalam, ditulis di sayapnya malaikat Israil alaihissalam. Jadi Jibril, Mikail, Israil, lalu ya terakhir Israfil. Lam yalid wa lam yulad, walam terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi qul Allahu ahad 1, Allahus samad 2, lam yalid wa lam yulad 3, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ini ditulis di sayapnya malaikat Israfil alaihissalam. Jadi 4 malaikat itu sayapnya ditulis. Jadi 4 malaikat itu semua bersayap. Jadi ada 4 ayat, masing-masing ditulis di sayapnya para malaikat. Di antaranya adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil alaihissalam. Faman qara'a min ummati, barang siapa orang tadi membaca dari umatku surat al-ikhlasi, surat ikhlas ini, a'tahullahu ta'ala sawaba man qara'a taurat awal injila waz-zabura wal furqanal azima. Barang siapa dari umatku membaca suratul ikhlas, Allah akan memberinya pahalanya orang yang telah membaca Taurat, orang yang telah membaca Injil, orang yang telah membaca Zabur, kemudian orang yang membaca Furqan Al-Quranul Azim. Demikian ya, kehebatan suratul ikhlas telah dimaktub di dalam sayapnya para malaikat, dan di samping itu dia akan dipahalai seperti pahalanya orang yang baca Taurat, Injil, Zabur, dan Furqan Al-Quranul Karim. Demikian ini, sehingga jangan sekali-kali kita membaca suratul ikhlas tanpa basmalah. Itu diibaratkan burung tanpa ada kepalanya. Ini yang berkata adalah mu'abbir, orang ahli takbir ru'ya, orang ahli mentakbiri mimpi, menjelaskan orang tentang mimpi. Orang takbir menjelaskan tentang mimpi itu ada orang ahlinya, namanya orang ahli takbir, al-mu'abbir. Betul, dia memang orang ahli mimpi itu, dia berdasarkan mimpi itu. Barangkali la'allaka qara'ta suratul ikhlasi mi'ata marratin bila tasmiatin. Betul, kamu tanpa baca basmalah ya, sehingga burung tadi tanpa ada kepalanya. Demikian. Kemudian Nabi diisrokan ke Arsy, tahu-tahu luas bentangannya seperti itu, luasnya Arsy. Sehingga Nabi menjelaskan rinciannya itu. Ribuan malaikat di situ. Setiap sohroknya itu ada 80.000 malaikat. Yaqra'una qul huwallahu ahad. Setelah itu selesai, ya Rabbana wa ya Sayyidana qad wahabna sawaba hadhil qiraati
liman qara'a suratal ikhlas minar rijali wan nisa. Pahala diberikan kepada orang yang telah membaca, baik laki-laki maupun perempuan, baca suratul ikhlas. Demikian, mudah-mudahan kita satu pertemuan lagi suratul nasihin selesai. Allahumma. Demikian, monggo yang akan bertanya kami persilahkan. Diucapkan terima kasih kepada beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah pada pengajian pada siang hari ini. Kembali lagi mempersilahkan kepada para jamaah dan juga para santri, monggo yang ingin bertanya masih seputar pembahasan mengenai baca Al-Basmalah dalam surat Al-Ikhlas. Disilakan untuk para santri, mas-mas santri atau dari jamaah ingin bertanya seputar tema maupun di luar tema. Dari mas-mas santri ada? Mas Farhan, Mas Alwi, ada? Baik, dari pendengar Pak Yai, ini enten pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yai Zikron. Izin bertanya, ini dari Pak Suratman. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari jenengan, kira-kira apa hikmah dari penjelasan di kitab Durratun Nasihin mengenai membaca surat basmalah yang sangat luar biasa? Hikmah dari bacaan tersebut, karena tadi dijelaskan bisa sebentang-bentang luasnya langit gitu kan untuk penjelasan itu kan bisa seluas-luasnya bentangan langit membaca surat basmalah, membaca basmalah dalam surat Al-Ikhlas. Kira-kira hikmahnya seperti apa Pak ya? Hikmah dari penjelasan kitab Durratun Nasihin dari Bapak Suratman. Terima kasih. Bapak Suratman yang memuliakan bahwa pentingnya basmalah di dalam surat Al-Ikhlas luar biasa. Kalau hanya Qul tanpa baca basmalah tidak sempurna. Karena mengapa? Dan basmalah itu menjadi satu rangkaian dengan surat Al-Ikhlas. Dan di samping itu diibaratkan sebagai orang yang telah mimpi tadi, Badus Solehin, dia melihat burung tanpa kepala. Sehingga orang ahli takbir menjawab, takbiru ya ahli mimpi itu ada. Menjelaskan bahwa barangkali kamu tidak baca basmalah, na'am, sodaqta, betul kamu. Inilah khasiatnya basmalah di dalam Qul huwallahu ahad. Sehingga kita sangatlah kurang kalau kita baca surat Al-Ikhlas tanpa melibatkan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian saja. Mari kita berdoa. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yazidul sultanik. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa khuluqan karima wa rizqan halalan wa syai'an thayyiba wa qdi hawajana wa dunya wal akhirah wa tawil umurana wa sahhi asadana kafina sayyidina wa nas'aluka bi husnil khatimah wa sul khatimah idfa' annal bala wal waba wa adul fitan wa adul badan sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, pengajian kitab Durratun Nasihin pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhirul kalam wa muwaffiq lakum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.